Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, beberapa orang bertanya mengenai gangguan tidur yang mereka hadapi ketika tidur. Beberapa dari mereka mengalami tidak nyenyak ketika tidur, atau mungkin bertemu dengan mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan, atau mengalami gangguan-gangguan yang lainnya. Mereka bertanya, bagaimana pandangan agama Buddha mengenai hal ini? Dan juga bagaimana caranya supaya mereka bisa tidur dengan nyenyak tanpa menghadapi gangguan-gangguan ketika tidur. Parita apa yang bisa dibacakan ketika sebelum menjelang tidur? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, memang terkadang gangguan-gangguan tidur dapat kita alami, dapat kita jumpai ketika kita tidur. Misalnya seperti bertemu dengan mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi yang tidak menyenangkan, atau mungkin bangun tidur dengan kondisi yang sangat lelah karena ketika tidur tidak begitu nyenyak. Beberapa gangguan lain mungkin juga dialami oleh beberapa orang. Mungkin ada gangguan faktor eksternal, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana cara mengatasi ini semua. Sebenarnya untuk mengatasi hal ini kita harus melihat sebab dari gangguan-gangguan yang kita alami. Apakah itu karena faktor fisik, faktor jasmani yang mungkin sedang mengalami gangguan, sehingga ketika tidur pun kita menghadapi situasi yang tidak nyaman. Atau mungkin karena faktor batiniah yang dapat berupa pemikiran-pemikiran, dapat berupa kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, yang mana pikiran-pikiran semacam itu selalu meliputi pikiran kita dan mendorong kita untuk terus berpikir, memikirkan hal itu. Akibatnya ketika kita tidur pun kita tidak bisa nyenyak karena pikiran kita memaksa untuk terus bekerja. Memang ada juga faktor-faktor yang bisa disimpulkan dari faktor eksternal, mungkin dari kondisi lingkungan, atau mungkin adanya makhluk-makhluk tertentu, dan itu tidak bisa dipungkiri. Lantas bagaimana caranya, atau apa yang seharusnya dilakukan sebelum menjelang tidur menurut ajaran Buddha? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kalau kita merujuk ajaran Sang Buddha, kita bisa mengambil beberapa sutta. Salah satu sutta yang cukup penting untuk kita ketahui adalah Muttasati Sutta. Di dalam Muttasati Sutta, Sang Buddha menjelaskan mengenai 5 bahaya dari ketiadaan sati dan sampajanya, terutama ketika menjelang tidur. Sati artinya adalah perhatian, sampajanya adalah kebijaksanaan. Nah, di sana Sang Buddha menjelaskan mengenai 5 bahaya dari hilangnya atau ketiadaan dari sati dan sampajanya. Sang Buddha mengatakan, Panci me bhikkhave adinawa Muttasatissa asampajanassa nidang okamayato. Wahai para biku, terdapat 5 bahaya atau 5 hal buruk atau 5 sisi celah yang bisa dijumpai ketika seseorang menjelang tidur dengan tidak adanya sati dan sampajanya. Apakah yang 5 itu? Kata me panca, Dukang supati, ia tidur dengan tidak bahagia.
dukang patibujjati. Ia bangun tidak bahagia. Papakang supinang pasati. Ia bisa melihat mimpi-mimpi yang buruk. Dewata narakanti. Para dewa tidak melindungi. Asuci mucati. Kotoran bisa keluar. Nah, 5 bahaya ini atau 5 hal buruk ini bisa kita jumpai kalau kita tidak menegakkan perhatian, kalau kita lengah dalam hal perhatian dan sampajanya, kebijaksanaan. Maka dari itu kalau kita ingin supaya terhindar dari 5 hal ini, kita harus menegakkan sati dan sampajanya. Dan ini bisa dilakukan sebelum menjelang tidur. Bisa memusatkan perhatian. Atau yang punya waktu bisa juga melakukan meditasi untuk menegakkan sati dan sampajanya. Kalau tidak cukup menaruh perhatian, mungkin mengamati nafas atau mungkin mengamati kempisnya perut sebelum tidur. Nah, di sutta yang sama Sang Buddha menjelaskan mengenai 5 manfaat dari tegaknya sati dan sampajanya. Di sana Sang Buddha mengatakan, Panci me bhikkhave anisangsa upattita satisa sampajjanasa niddang okamayato. Wahai para biku, terdapat 5 manfaat dari tegaknya sati dan sampajanya ketika menjelang tidur. Apakah yang 5 itu? Kata me panca. Sukang supati. Ia dapat tidur dengan bahagia. Sukang patibujjati. Ia dapat terbangun dengan bahagia. Napapakang supinang pasati. Ia tidak akan melihat mimpi-mimpi buruk. Dewata rakanti. Para dewa melindungi. Asuci namucati. Kotoran tidak akan keluar dari tubuhnya. Nah, 5 hal positif ini atau 5 manfaat ini bisa kita jumpai, bisa kita dapatkan kalau kita menegakkan sati dan sampajanya. Maka dari itu, supaya kita terhindar dari gangguan tidur, anjuran yang bisa kita terapkan adalah menegakkan sati dan sampajanya, yaitu melatih sati dan sampajanya, menaruh perhatian dan kebijaksanaan. Dan ini bisa dilakukan sebelum menjelang tidur. Ini poin yang pertama yang kita ambil dari Muttasati Sutta. Poin yang berikutnya yang bisa kita ambil dari sutta yang lain, yaitu sutta Metta Nisangsa Sutta, yaitu khotbah berkaitan dengan manfaat dari pengembangan metta atau cinta kasih. Di sutta tersebut, Sang Buddha menjelaskan mengenai 11 manfaat dari pengembangan cinta kasih. Jadi di antara 11 tersebut terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan keadaan tidur, yaitu manfaat yang bisa kita dapatkan ketika tidur. Sang Buddha mengatakan, Mettaya bhikkhave ceto vimuttiya asevitaya bhavitaya bahulikataya yannikataya vattukataya anuttitaya paricitaya susamaradaya ime eka dasani sangsa patikangka. Wahai para biku, ketika cinta kasih dikembangkan, dijadikan landasan, dijadikan kendaraan, dipraktikkan dengan benar, maka 11 manfaat ini bisa didapatkan. Sukang supati sukang patibujjati napapakang supinang pasati. Nah, ini bisa didapatkan. Jadi sukang supati, ia bisa tidur dengan bahagia. Sukang patibujjati, ia bisa terbangun dengan bahagia. Napapakang supinang pasati, ia tidak akan melihat mimpi-mimpi buruk. Dewata rakanti, para dewa melindungi. Nah, sebenarnya dengan mengembangkan cinta kasih ini, dengan melatih metta atau senantiasa mengembangkan pikiran positif, yaitu berkenaan dengan cinta kasih,
Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Bisa memberikan kebahagiaan ketika kita tidur. Kita dapat tidur dengan nyenyak dan terbangun pun juga dengan kondisi yang bahagia. Nah, jadi poin yang kedua yang bisa kita ambil atau yang bisa kita terapkan sebelum kita tidur adalah mengembangkan cinta kasih. Bagi yang punya waktu mungkin bisa melakukan meditasi sebentar. Tapi bagi yang sudah terlalu lelah, mungkin hanya cukup membacakan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Atau kalau tidak, cukup direnungkan di dalam batin masing-masing. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Demikian nanti sampai tertidur. Maka kalau seseorang memiliki cinta kasih yang kuat, manfaat-manfaat dari cinta kasih itu akan memberikan kebahagiaan bagi dirinya ketika tidur. Ya, bisa tidur dengan bahagia, bangun dengan bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, itulah yang bisa kita ambil dari dua sutta ini. Nah, kalau bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin membacakan parita, yang tadinya bertanya parita apa yang bisa kita bacakan sebelum menjelang tidur. Nah, biasanya secara tradisional kita percaya ada beberapa parita yang memang bisa kita gunakan untuk menghalau ketakutan. Kalau Bapak, Ibu, saudara sekalian punya banyak waktu, bisa membaca berbagai macam sutta, parita. Tapi kalau misalnya tidak punya cukup banyak waktu, bisa juga cukup membacakan satu parita ini, yaitu Abhaya Parita, yang bunyinya seperti ini. Yandun nimitang awamanggalan cayo camanapo sakunasa santo papagaho dusupinang akantang buddhanubawe nawinasamento. Yandun nimitang awamanggalan cayo camanapo sakunasa santo papagaho dusupinang akantang dhammanubawe nawinasamento. Yandun nimitang awamanggalan cayo camanapo sakunasa saddo papagaho dusupinang akantang sangganubawe nawinasamento. Nah, parita ini dianggap memiliki kekuatan tersendiri ketika supaya kita bisa terbebas dari malapetaka, mara bahaya. Bisa juga terbebas dari mimpi-mimpi buruk. Secara artinya, yang dun nimitang awamanggalanca, yang dun nimitang, tanda-tanda yang tidak baik atau tanda-tanda buruk, awamanggalanca, yang merupakan bukan berkah, bukan keberuntungan, yoca manapo sakunasa sado. Sakunasa sado artinya adalah suara burung-burung, yoca manapo yang tidak menyenangkan, papagaho dusupinang akantang, malapetaka, dusupinang, mimpi-mimpi yang buruk, akantang yang tidak dikehendaki. Papagaho dusupinang akantang buddhanubhawe nawinasamento. Dengan kekuatan Sang Buddha, semoga menjadi lenyap adanya. Dhammanubawe nawinasamento. Dengan kekuatan Dhamma, semoga hal-hal buruk tadi menjadi lenyap adanya. Sangganubawe nawinasamento. Dengan kekuatan Sangga, semoga hal-hal buruk tadi menjadi lenyap adanya. Maka dari itu, parita ini, Abhaya Parita, bisa dibacakan sebelum menjelang tidur agar kita bisa terbebas dari gangguan-gangguan tidur. Nah, jadi ini yang bisa kita lakukan sebelum menjelang tidur supaya kita bisa mendapatkan tidur yang nyenyak dan bangun pun juga bisa bahagia. Karena memang tidak bisa dipungkiri
bahwasanya gangguan tidur itu bisa beraneka ragam sebabnya. Bisa karena fisik. Kalau itu karena fisik, maka kita harus mengambil posisi tidur yang nyaman agar posisi tidur kita tidak tumpang tindih yang menyebabkan kita akan mengalami gangguan tidur. Kalau itu berkaitan dengan pikiran kita, karena pikiran yang masih terlalu aktif memikirkan sesuatu, memikirkan permasalahan-permasalahan, maka hal yang bisa kita lakukan adalah meletakkan permasalahan tersebut, melepaskan pemikiran-pemikiran tersebut, berusaha tenang, karena tidur adalah waktunya untuk menenangkan diri, bukan untuk memikirkan hal itu. Kalau itu berkaitan karena faktor eksternal, mungkin karena kondisi lingkungan, maka lingkungannya dicari ya yang kondusif untuk tidur. Kalau itu karena faktor eksternal, mungkin adanya makhluk tertentu, nah maka pengembangan cinta kasih tadi bisa bermanfaat. Karena mengembangkan cinta kasih artinya kita mengharapkan semua makhluk berbahagia. Nah, kalau pikiran cinta kasih itu muncul, otomatis makhluk-makhluk yang lain juga tidak akan mengganggu kita. Mereka akan bersikap biasa-biasa dan tidak mengganggu kita. Karena salah satu manfaat dari pengembangan cinta kasih yaitu adalah manusanang piyohoti, amanusanang piyohoti, dicintai oleh para manusia dan juga dicintai oleh para makhluk bukan manusia. Yang artinya kalau kita mengembangkan cinta kasih sebelum tidur, atau mungkin melatih meditasi cinta kasih, meditasi metta bhavana, maka kita bisa terhindar dari malapetaka yang disebabkan karena makhluk-makhluk. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berbahagia, itulah yang bisa saya jawab mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan gangguan tidur. Jadi hal ini bisa diterapkan. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah menegakkan sati dan sampajanya. Yang kedua adalah mengembangkan cinta kasih, bisa juga melakukan meditasi metta bhavana. Atau yang ketiga, bagi yang mau membacakan parita, bisa membaca Abhaya Parita tadi. Ya, demikianlah, semoga hal ini memberikan pengetahuan dan bermanfaat bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.